Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainurido dengan NIM 21105030045. Di sini saya akan mereview video yang telah di-share oleh Bapak Abdul Wadud Nafis tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah berdiri pada tahun 104 sampai 136 Hijriah yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam daripada Bani Umayyah, karena mereka keturunan dari Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pemimpin pada masa pemerintahan Abbasiyah yang pertama, Abul Abbas As-Saffah 132 sampai 136 Hijriah adalah khalifah pertama. Ia mendapatkan gelar As-Saffah, pengalir darah, karena ia menjadi pengancam bagi orang yang mementangnya, khususnya dari Bani Umayyah dan pengikutnya. Selama kepemimpinannya, ia fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak, belum lagi mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sejak pada tahun 136 Hijriah saat berusia 33 tahun. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah. Selama kepemimpinannya, ia membuat perubahan, yaitu satu, pada tahun 760 Masehi memindahkan ibu kota Damaskus ke Hashimiyah, kemudian ke Baghdad. Yang kedua, membentuk lembaga protokol dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang terakhir, menaklukkan kembali daerah yang melepaskan diri dari pusat pemerintahan. 3. Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid memimpin pada tahun 170 sampai 193 Hijriah. Selama ia memerintah, ia membuat perubahan-perubahan. Yang pertama, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Yang kedua, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Yang ketiga, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keempat, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang kelima, pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tertinggi. Yang keempat, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun yang memimpin pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Selama ia memimpin, ia mampu membuat sebuah perubahan. Yang pertama, pertanian berkembang pesat. Yang kedua, kafilah-kafilah datang kembali dan ramai. Yang ketiga, lintas dagang kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat dan kepada pengetahuan ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang terakhir, wilayah Islam terus bertumbuh. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Faktor-faktor internal. Yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugasnya. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan, sementara komunikasi antara pusat dan daerah itu sangat sulit. Yang ketiga, permusuhan antara suku dan agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan penjabat. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama, perang salib yang berlangsung menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol yang menghancurkan Baghdad. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, Utsmani di Turki, dan Mughal di India. Mungkin itu saja yang dapat saya review dari video yang sudah di-share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.